Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Penaklukan kekuasaan di zaman kerajaan adalah bukti bahwa kerajaan tersebut memiliki kedaulatan tinggi. Maka dengan ini kami bangga mendukung mosi. Klarifikasi untuk tim lawan, 2 framing di sisi kami. 1. Apa itu ekspansionis? Ekspansionis adalah seseorang yang mendukung ekspansi dan melakukan ekspansi, yang berarti semua kerajaan juga bersalah atas kasus-kasus genosida, runtuhnya sosial adat, dan lainnya, sama seperti Gajah Mada. Mengapa begitu? Ekspansi dilakukan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Raja-raja juga kerajaan zaman dulu tentu ingin wilayah mereka meluas dengan posisi yang sama seperti Gajah Mada, walaupun tujuan mereka tidak untuk menyatukan. Tidak punya hak konkret untuk menyatukan wilayah tersebut, maka dengan ini kasus tim pro gagal. 2. Lalu apa itu warisan politik ekspansionisme di status quo? Satu kasus seperti penaklukan Belanda dan Jepang oleh Indonesia saat itu. Indonesia belum menjadi kesatuan seperti sekarang. Proses penyatuan ini nggak melalui ekspansi seperti Gajah Mada dulu, dan hasil yang ada malah banyak sekali korban jiwa yang jatuh. Namun, ketika ada satu pemimpin yang mampu menaklukkan daerah-daerah tersebut dan menyatukan kekuasaan untuk melawan Belanda, kita pasti akan menang. Satu respon untuk lawan. Memang benar Gajah Mada melakukan ekspansi ke berbagai kerajaan dengan keadaan gak punya hak sama sekali untuk melakukan penyatuan tersebut. Namun lawan gagal dalam memahami bahwa ekspansi di zaman itu masih sangat lazim dilakukan. Gak hanya Majapahit saja, Sriwijaya, bahkan kalau Sriwijaya itu juga sama seperti Gajah Mada, dia sudah melakukan ekspansi ke Thailand, ke kerajaan Melayu juga, dan Kalingga, dan masih banyak kerajaan lain yang melakukan hal itu juga. Jika melakukan hal yang sama, maka dengan ini sikap Gajah Mada bisa dijustifikasi. Ketika melakukan ekspansi, apa yang kita harapkan? Validasi? Tidak. Hanya satu dari sekian jawaban. Namun, upeti ekspansi budaya, agama, dukungan diplomatiklah yang utama, bukan? Buat apa kita jauh-jauh mengorbankan banyak sekali jiwa hanya karena validasi? Itu sangat-sangat itu bisa dibilang tidak bermoral. Maka yang kita cari di sini adalah upeti, ini jelas. Ekspansi budaya, ini jelas juga, karena ketika kita melakukan ekspansi, kita pasti akan melakukan akulturasi dan masih banyak lain. Lalu tim yang akan memenangkan debat ini adalah tim yang dapat membuktikan mengapa warisan ekspansionisme ini baik. A. Zaman dulu berperang dinilai sangat baik dalam proses penaklukan suatu kerajaan. Perang ini dianggap lebih terhormat. Ini dianggap sebagai kegagahan suatu tekad dan ambisi dari kerajaan tersebut. Maka dengan anggapan ini di zaman dulu, melakukan ekspansi dengan berperang bisa dijustifikasi. Pada saat ini, ekspansi bisa dilakukan dengan cara yang lebih bermoral, misalnya aliansi, diplomasi, dan lain sebagainya juga bisa dilakukan. Kami tidak akan membatasi terkait ekspansi dengan hal-hal diplomatis seperti ini. Kami selaku tim oposisi juga melihat bahwa ekspansi dengan berperang itu sangat-sangat tidak manusiawi. Lalu masuk dalam argumentasi kami Dewan Juri. 1 poin argumentasi, ekspansi adalah cara untuk mengatasi konflik. Hal ini sangat mungkin terjadi juri ketika beberapa wilayah ditaklukkan menjadi satu kesatuan, maka regulasi untuk menjalankan wilayah-wilayah tersebut akan jelas. Contoh pada negara yang di bawah kekuasaan Inggris, mereka tetap berdiri dengan kedaulatan masing-masing, dengan pemimpinnya masing-masing, namun regulasi mereka jelas, ini nggak menabrak kedaulatan mereka sebagai negara mandiri. Inggris negara adidaya yang mampu memberikan benefit-benefit terbaik mereka untuk wilayah bekas ekspansi mereka zaman dulu. Negara-negara ini nggak mungkin saling nyenggol karena posisi mereka
sama, ini berarti harus ada yang mereka segani bukan. Maka dengan ini Bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.